بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. Jemaah subuh dirahmati Allah yang belum niat i'tikaf berniat i'tikaf dulu. Allahumma Allah nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah subuh dirahmati Allah, insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab tafsir Jalalain dengan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid darain amin. Qala Allah Ta'ala, kita lanjutkan masih di surah Al-Baqarah ayat 277. Qala Allah, ya innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sesungguh orang-orang yang beriman wa amilus salihati, dan mengamalkan amal saleh, amal ma'ruf, artinya amal saleh, amal-amal yang sesuai dan dianjurkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamus salah, dan mendirikan salat, arti mendirikan salat, menunaikan segala hak salat, baik dari segi rukunnya disempurnakan, kemudian syaratnya disempurnakan, sunnahnya dilakukan, makruhnya ditinggalkan, yang membatalkan juga ditinggalkan. Inilah makna aqamus salah. Arti aqamus salah ay yu'adduna salata bi jami'i huquqiha, menunaikan salat dengan seluruh haknya salat. Hak salat apa saja? Yang pertama, rukunnya disempurnakan. Yang kedua, sunnahnya dilakukan. Yang selanjutnya, syaratnya disempurnakan. Yang keempat, yang membatalkan ditinggalkan, jangan melakukan yang membatalkan salat. Yang terakhir, yang makruh ditinggalkan. Inilah 5 hak salat yang harus kita lakukan ketika mendirikan salat. Wa aqamus salat, dan mendirikan salat dengan seluruh haknya salat. Wa atawuz zakat, dan mereka menunaikan zakat, memberikan zakat yang diwajibkan oleh Allah terhadap mereka, baik itu zakatul fitr yang wajib di setiap tahun di bulan Ramadan, ataupun zakat mal bagi yang memiliki mal dan sudah sampai nisab. Wa atawuz zakat, apa kata Allah? Lahum ajruhum 'inda rabbihim, untuk mereka semua tadi syarat beriman, amal saleh, memberikan salat, memberikan zakat. Lahum ajruhum 'inda rabbihim, bagi mereka itu pahala mereka di sisi Allah, di sisi Tuhan mereka. Kemudian yang pertama, mereka mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, wala khaufun alaihim, karena bisa jadi seperti yang kita sebutkan sebelumnya, orang dapat uang tapi dalam dilanda ketakutan. Uang banyak tapi takut terus, entar bagaimana kalau rugi, entar bagaimana motor saya, mobil saya. Nah, jadi walaupun uangnya banyak tapi ketakutan enggak pernah hilang. Kalau di surga Allah Subhanahu wa taala, yang pertama lahum ajruhum, dapat pahala, diberikan pemberian sama Allah. Tapi setelah itu tidak ada kekhawatiran. Wala khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka di hari kiamat. Kalau di dunia masih banyak, walaupun orang kaya lebih takut dibanding yang miskin. Orang yang banyak uang, misalkan pemberian Allah diberikan banyak, tapi ketakutannya lebih besar. Entar bagaimana kalau yang toko di sana bangkrut,
bagaimana kalau perusahaan misalnya diambil orang, akhirnya nggak pernah nyaman tidur. Itu pemberian di dunia, walaupun diberikan tapi kekhawatiran tidak pernah berhenti. Sedangkan di hari kiamat, lahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka dapat pahala dari Allah, dapat pemberian dari Allah, kemudian wala khaufun alaihim. Ini perbedaan. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada ketakutan terhadap mereka, tidak takut dari apapun yang dikhawatirkan. Karena di hari kiamat di surga Allah tidak ada lagi hal yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang khawatir. Kemudian wala hum yahzanun, dan mereka tidak merasa gundah. Gundah dari apa yang mereka tidak dapatkan di dunia. Jadi misalkan mereka di dunia orang yang paling miskin, tidak punya harta, anaknya sakit terus, dia terus sakitan terus. Orang yang paling, bisa dikatakan yang paling sengsara di dunia. Entar apakah dia bakal menyesal ataupun sedih terhadap yang terjadi? Dia tidak akan. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak pernah merasa gundah terhadap apapun yang tidak mereka dapatkan di dunia. Semua walaupun sengsara di dunia, nanti di hari kiamat tidak akan susah. Makanya beda hanya di dunia. Kalau di dunia kadang-kadang kita sering mereply hal yang belakang. Kalau seandainya saya kemarin, kalau tadi saya melakukan ini, kalau saya tadi tidak bikin bisnis ini, mungkin saya tidak bangkrut. Kalau ini apa yang terjadi? Terus membuat kita gundah sehari-hari, enggak pernah nyaman. Karena kegundahan di dunia ya sebabnya dua itu, kesusahan dunia. Karena tidak menerima terhadap yang telah terjadi. Ini kalau saya tadi tidak melakukan ini, kalau saya tadi ke sana, kalau saya artinya tidak menerima apa yang telah terjadi. Yang kedua takut terhadap apapun yang akan terjadi entar ke depan. Kalau terjadi gini bagaimana nanti? Oh Allah, ini kalau bangkrut bagaimana? Kalau ke sana bagaimana? Kalau anak saya meninggal gimana? Kalau anak saya enggak lulus bagaimana? Ini semua yang membuat kita kesusahan di dunia karena tidak menerima terhadap yang telah terjadi dan khawatir terhadap yang akan terjadi. Di akhirat dua-dua tidak ada. Yang pertama, la khaufun alaihim, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan di hari kiamat. Yang kedua, wala hum yahzanun, mereka itu tidak pernah merasa gundah terhadap apapun yang mereka rasakan, yang menimpa mereka di dunia dulu. Enggak pernah di akhirat nanti kalau saya dulu begini, enggak ada lagi. Wala hum yahzanun, dan mereka itu tidak akan merasa gundah terhadap apapun yang menimpa mereka ketika di dunia. Kemudian Allah lanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ini ayat pertama, ayat yang melarang riba. Karena saat itu bisnis orang Arab saat itu termasuk sahabat sebelum ada larangan. Sebelum turun larangan, banyak sahabat yang bisnis seperti termasuk Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Sebelum larangan, belum ada larangan dari Allah, mereka tidak tahu. Disebutkan kata Allah turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman bertakwalah ke Allah Subhanahu wa taala. Wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan, dharu artinya utruku, tinggalkan, dan tinggalkanlah apapun yang tersisa dari riba. Misalkan riba masih ada 10 tahun lagi cicilan misalkan, udah tinggalkan itu ya sudah. Jangan lagi, yang sudah lewat ya sudahlah, taubat ke Allah untuk ke depan, sudah berhenti. Ini kata Allah, wa dharu ma baqiya minar riba, apapun yang tersisa dari riba yang sedang berjalan, maka saat itu tinggalkan kata Allah. Misalkan utang yang masih cicilan sekitar setahun lagi, dan cicilannya semua pakai riba, seharusnya bayar 1 juta, harus bayar 1,5 juta misalkan, sudah kata Allah mulai saat ini berhenti. Entar setiap bulan cicilnya sudah 1 juta saja, jangan lagi pakai riba. Adapun yang sudah lewat ya sudah, yang sudah lewat misalkan kalian dulu pernah melakukan riba, udah yang sudah lewat taubat aja ke Allah, jangan lagi untuk ke depan berhenti. Wa dharu ma baqiya minar riba,
dan tinggalkan apapun yang tersisa dari riba. Yang sisa-sisa dari riba yang masih berjalan, berhenti. Tinggalkan, kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Artinya kalau tidak mau meninggalkan riba, keimanannya dipertanyakan. Kata Allah di sini, kalian harus meninggalkan riba jika kalian itu beriman. Artinya kalau tidak mau meninggalkan riba, keimanannya perlu dipertanyakan. Ini disebutkan in kuntum mu'minin, jika kalian beriman, artinya benar-benar dalam keimanan. Fa inna min sya'nil mu'min, karena sebagian daripada hal seorang mukmin yaitu imtithal awamirillah, yaitu menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ketika Allah larang riba, mereka pasti berhenti. Itulah tanda keimanan. Kalau Allah suruh masih tidak mau melakukan, Allah larang masih tetap melanjutkan, ini belum, imannya perlu dipertanyakan. Ini ayat ini kata disebutkan nazalat lamma talaba ba'du sahabah ba'da nahyi biriban kana lahu qabl. Ini ayat ini turun ketika ada sebagian sahabat saat itu mereka sudah berhenti dari riba, tapi ada sebagian riba yang sudah terjadi sebelumnya yang masih berjalan. Akhirnya ada sebagian sahabat yang masih pengen menuntut mendatangi kawannya, ini kan riba yang dulu, bukan yang saya terjadi akad yang baru, larangan baru, sudah turun larangan dari Allah baru-baru ini, sedangkan kita melakukan transaksi riba ini bukan udah lama, yang dulu, yang sudah terjadi sebelumnya. Akhirnya ada sebagian sahabat yang menuntut ke kawannya, pengen menuntut riba yang sudah terjadi sebelum turunnya larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dikisahkan ayat ini, sebagian ulama mengatakan Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan. Karena memang bisnis sahabat sebelum larangan riba, banyak sahabat orang Arab itu yang bisnis dengan riba. Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Abbas. Mereka itu aslama rajulan fi qadrin min at-tamar. Mereka membuat perjanjian, membuat pesanan ataupun salam ke orang lain untuk dia belikan, untuk dia datangkan ke mereka tamar, misalkan 1 tabak 10 kilo tamar. Kemudian giliran jatuh tempo, mereka menuntut itu tamar, kapan dikasih tamar kami, kapan kasih tamar saya. Faqala lahuma, kemudian orang ini berkata untuk Sayyidina Utsman dan Abbas, kalau saya berikan tamar ini ke kalian, lam yabqa syai' lil 'iyal, maka saya antar keluarga saya enggak ada apa-apa, enggak ada makan buat keluarga. Wa inna ma a'tikum al-an nisfah wa nisful akhar akhirani bihi wa azidakuma mithlah. Ya sudah, kata beliau, sekarang saya berikan setengah dulu, nanti setengah lagi kasih tempo buat saya lagi, kasih waktu lagi sebulan depan misalkan, nanti saya tambahkan. Misalkan 2 kilo, ntar saya tambahkan jadi 5 kilo. Marhaba. Ikut dalam riba, karena itu kan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah itu berputar. Ya. Jika kita melewati jalan tersebut atau kita lagi kereta cepat tadi, itu kan ada uang yang diberikan kepada pengelolanya. Ya. Yang uang itu untuk membayarkan pinjaman riba. Pinjaman yang dilakukan oleh siapapun, pemerintah maupun usaha. Terlibat dalam suatu kegiatan riba. Ya, terakhir nggak dituntut sampai seperti itu, ribet juga, ntar nggak ada yang naik kan. Ya, insya Allah nggak dimaafkan, insya Allah. Nah, itu kesalahannya pemerintah yang sudah melakukan seperti itu. Ya sudah, kita naik aja Pak, naik saja, insya Allah dimampuni semua Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak terlibat dalam melakukan transaksi riba itu.
Cuman yang jadi pertanyaan, apakah itu dianggap membantu riba saja? Ini sudah terjadi, mereka sudah ngutang. Kalaupun kita tidak naik, nah, misalkan kita nggak naik, mereka tetap melakukan itu riba, tetap membayar. Nggak diambil dari uang kita, diambil dari uang lain, diambil dari uang negara. Artinya yang itu tetap berjalan. Nah, sudah naik saja. Semua kena riba. Bensin itu riba. Pemerintah pinjam uang. Dari bensin. Pertamina itu riba. Pinjam juga. Iya. Jadi uang APBN bayar Pertamina itu salah satu sebagian uang hasil pinjaman. Ya seperti itu. Semua kena riba. Kan? Makanya kita harus bayar utang semua. Ya Allah, semoga Allah mengembalikan kita ke syariatnya yang sehingga dari kita, makanya mulai dari pribadi kita, kita ajak anak-anak kita yang masih muda-muda, yang masih kecil-kecil, berusaha kita larang mereka dari riba, mulai dari hal yang kecil, mereka jangan pinjol, jangan melakukan hal-hal riba. Ntar baru giliran mereka sudah besar, giliran mereka sudah punya pangkat, ntar sudah punya jabatan, mereka lah yang nanti akan menghentikan itu semua. Tapi kalau kita udah kalau untuk zaman kita sekarang ini sulit untuk menghentikan. Mau bagaimana lagi? Riba yang sudah terjadi sudah puluhan tahun, sulit untuk menghentikan. Makanya kita berusaha pertama diri pribadi kita. Misalkan kita nggak pernah ngasih rentenir buat orang lain yang sistemnya bentuk riba, sudah berhenti. Yang ataupun kita ngasih utang ke orang lain, ataupun apapun yang berbentuk riba, ataupun kita pernah ngutang dalam bentuk riba, sudah selesaikan. Ya misalkan dia nuntut, selesaikan, setelah itu berhenti, jangan lagi. Dan kemudian kita ajak siapapun yang mungkin kita ajak, siapapun yang mungkin kita ajak, itulah tugas kita. Apakah benar tuh hasil daripada nanti di yang akhir bagi Rasulullah dan para sahabat dan kategori yang masuk surga langsung, semua masuk neraka dulu? Oh yang itu, itu karena masalahnya barangkali hal-hal yang seperti itu nggak pernah kita tanggapi dengan serius. Itu ada sebagian manusia dia tinggal jauh-jauh, nggak ada berhubungan sama dunia, nggak pernah mau naik kendaraan, nggak pernah itu murninya hidup bersih. Berhubungan dengan kita. Jadi gimana San? Semua manusia akan masuk neraka. Nah itu memang ada ayat wa in minkum illa wariduha, tapi insyaallah nanti akan kita bahas itu ayat wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Itu ada ayat memang yang dipahami seperti itu. Itu banyak tafsirnya, bukan satu tafsir. Artinya kita dilempar ke neraka dulu, tadi azab dulu, itu banyak. Wa in minkum illa wariduha, makanya jangan dipahami sekedar terjemah biasa. Tapi insya Allah nanti akan saya berikan tafsirnya yang sesuai dari semua penafsiran yang ada. Apa maksud dari wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya? Itu ada ayatnya ada. Tapi tafsirnya itu perlu dicek kembali. Untuk jadi kembali ke masalah riba. Jadi tugas kita dalam hal riba apa Ustaz? Tugas kita satu doang. Yang pertama berusaha diri kita tidak terjerumus ke riba. Kalau misalkan sudah terjadi, lakukan yang turun ayat ini. Daru ma baqiya min riba. Sudah yang sisa dari riba tinggalkan. Misalkan kita pernah ngutang, ngasih pinjemin ke orang lain 10 juta yang per bulan dia harus nambahin bayarnya cicil. Kita mulai dari sekarang datengin dia. Pak, sudah yang sisa nggak usah tambahin lagi. Bayar sesuai utang saja. Nggak perlu tambahin. Sudah cukup kan? Yang sudah terjadi misalkan sebelumnya sudah pernah terjadi, ya bertaubat ke Allah, insya Allah Allah akan mengampuni. Dan kemudian tugas kita yang kedua, mengajak siapapun yang mungkin kita ajak. Ajarkan untuk siapapun yang mungkin kita ajarkan, yang mungkin kita ajak. Kita punya anak yang mungkin kita arahkan, dia sudah mulai bertransaksi dengan riba, kita datengin, ngasih tahu, nak, mohon maaf, ini yang ini tidak diperbolehkan. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Sampaikan ke anak. Kita punya cucu, sampaikan ke cucu. Kita punya karyawan. Karena bisa jadi ada orang yang tidak mau mendengar penjelasan ustaz. Ya, ada sebagian manusia kalau ustaz jelasin apa. Tapi kalau bos dia sampaikan, dia dengar benar-benar. Ada yang seperti itu. Jadi tugas kita seperti itu. Yang pertama,
berusaha diri sendiri tidak jatuh dalam riba. Yang kedua, berusaha untuk mengajak siapapun yang sekiranya bisa kita ajak, keluarga kita, istri kita, anak kita, karyawan kita. Nah, ini kawan kita, kawan dekat yang kira-kira mungkin diajak, ajaklah mereka. Kalau misalkan satu orang sanggup mengajak 5 orang, dari entar orang kedua 5 orang, orang ketiga 5 orang, 10 orang sudah bisa ngajak misalkan 50 orang. Antar masing-masing dari 50 ini ngajak lagi, akhirnya ini negara akan terubah dari bawah. Jadi ketika yang bawahnya sudah benar, nanti pemerintahannya akan benar dengan sendirinya. Tapi kalau yang bawahnya ini nggak benar-benar, entar suatu saat yang naik jabatan yang bawahin, awalnya bawah, entar dia naik jabatan gitu lagi, entar naik bawah naik lagi jabatannya gitu lagi. Makanya kita berusaha mulai memperbaiki dari bawah. Semoga ke depan kalaupun nggak di zaman kita, mungkin nanti di generasi anak kita, di generasi cucu kita yang akan mengubah semua yang sedang berjalan sekarang. Inilah kata sahabat, kata kawannya Sayyidina Uthman tadi, sudahlah, ini saya sekarang saya kasih setengah, nanti setengah lagi bulan depan saya tambahin. Kata beliau, saya tambahin. Akhirnya mereka sepakat untuk ditambahin bulan depan. Kemudian giliran sampai sudah bulan depan, sudah jatuh tempo, mereka menuntut tambahan tadi. Mana kan kamu kemarin udah janji, udah bikin kesepakatan bahwa kamu di akhir bulan akan nambah, ngasih tambahan. Baru turun ayat yang tadi, turun ayat bahwa riba yang sedang berjalan, akad transaksi riba yang sudah berjalan, mulai sekarang tinggalkan. Baru turun ayat, akhirnya mereka berhenti dari situ, berhenti dari minta riba ke orang yang tadi. Inilah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan apapun yang tersisa dari riba, in kuntum mu'minin, jika kalian itu benar-benar beriman ke Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita yang belum tidak mau meninggalkan riba, di situ letak keimanan kita perlu dipertanyakan. Insyaallah besok kita lanjutkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa waffiqna lil 'amali bima 'allimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.